Jurnalis dan presenter program politik Amerika Serikat, Anna Kasparian, menjadi sorotan publik internasional setelah menyampaikan kritik keras terkait maraknya dehumanisasi terhadap warga sipil Gaza dalam percakapan media sosial. Komentarnya disampaikan melalui sebuah video yang beredar luas dan memicu diskusi mengenai representasi warga Palestina di tengah konflik yang masih berlangsung. Kasparian, yang dikenal sebagai salah satu pembawa acara utama platform media progresif The Young Turks, TYT, menyoroti fenomena pelabelan negatif terhadap penduduk sipil Palestina. Ia menilai bahwa pembingkaian tersebut berpotensi menormalisasi kekerasan serta mengurangi empati publik terhadap krisis kemanusiaan yang terjadi. Saya mulai muak melihat orang-orang di media sosial menyebut warga sipil Palestina sebagai hewan, ujarnya dalam rekaman itu. Menurutnya, pelabelan semacam itu tidak sesuai dengan temuan liputan dan investigasi yang ia dan timnya lakukan selama konflik di Gaza. Kritik terhadap konten yang menggambarkan warga Gaza secara tak manusiawi. Dalam video tersebut, Kasparian juga mengungkapkan kekhawatirannya tentang bagaimana narasi tertentu di dunia maya dapat memengaruhi persepsi publik secara luas. Ia menegaskan bahwa dehumanisasi bukan hanya bentuk ujaran kebencian, tetapi juga dapat memicu justifikasi terhadap tindakan kekerasan. Ia menyebut bahwa pemberitaan dan materi investigatif yang diproduksi oleh timnya justru menunjukkan kondisi warga Gaza yang menghadapi berbagai keterbatasan, termasuk akses terhadap pangan, air bersih, layanan kesehatan, serta keselamatan dalam wilayah yang terdampak konflik. Menurut Kasparian, pelabelan yang merendahkan martabat warga sipil dapat mengaburkan kenyataan bahwa mayoritas penduduk Gaza merupakan warga non-kombatan, termasuk perempuan dan anak-anak, yang terjebak dalam situasi sulit tanpa ruang aman untuk berlindung. Sorotan terhadap video kekerasan dan respons publik internasional. Selain mengkritik penyebutan terhadap warga Palestina, Kasparian juga menyinggung sejumlah rekaman video yang memperlihatkan tindakan kekerasan di sekitar jalur distribusi bantuan kemanusiaan. Dalam video yang ia tanggapi, tampak kerumunan warga sipil yang sedang berusaha mendapatkan bantuan di tengah situasi yang kacau. Kasparian menyoroti bagaimana rekaman tersebut dipersepsikan oleh sebagian pengguna media sosial. Ia mengkritik pihak-pihak yang menunjukkan kebanggaan atau merayakan tindakan kekerasan yang terjadi dalam situasi warga yang sedang berada dalam kondisi terdesak. Mereka merasa bangga, seolah-olah itu sesuatu yang membenarkan tindakan kekerasan terhadap orang-orang yang sedang putus asa dan berusaha mengakses bantuan, ujarnya. Komentarnya memicu perhatian luas, terutama dari publik internasional yang selama ini mengikuti pemberitaan mengenai kondisi kemanusiaan di Gaza. Banyak warganet yang memberikan dukungan atas keberaniannya menyampaikan kritik terbuka, sementara sebagian lainnya menyampaikan pandangan berbeda. Anna Kasparian dan rekam jejak kritiknya terhadap konflik di Gaza. Selama eskalasi konflik di Gaza dalam beberapa tahun terakhir, Kasparian dikenal sebagai salah satu figur media yang konsisten mengangkat isu kemanusiaan di wilayah tersebut. Ia kerap menyoroti dampak konflik terhadap warga sipil dan mendorong penegakan hukum internasional serta upaya diplomatik untuk mengurangi risiko korban sipil. Konsistensinya dalam mengangkat isu Gaza membuat Kasparian beberapa kali menerima pujian dari kalangan pendukung hak asasi manusia, tetapi juga menghadapi kritik keras dari pihak yang tidak sependapat dengan pendekatan pemberitaannya. Meskipun demikian, ia menegaskan bahwa setiap komentar publik yang ia sampaikan berlandaskan data dan materi investigasi yang dapat diverifikasi. Dalam konteks liputan, ia juga menegaskan pentingnya menjaga standar jurnalistik, terutama terkait konflik yang sensitif dan melibatkan banyak pihak. Ia menyampaikan bahwa pemberitaan harus mengedepankan fakta dan menjauhkan diri dari generalisasi terhadap kelompok warga sipil manapun. Respons publik dan relevansi isu dehumanisasi dalam konflik. Komentar Kasparian hadir di tengah meningkatnya perhatian komunitas internasional terhadap tingginya potensi dehumanisasi dalam percakapan publik mengenai konflik. Sejumlah analis menyebut bahwa fenomena ini dapat memengaruhi proses pengambilan keputusan, baik di tingkat kebijakan maupun dalam opini publik global. Dalam sejumlah laporan lembaga internasional, dehumanisasi sering disebut sebagai salah satu faktor yang memperburuk eskalasi konflik. Ketika kelompok tertentu digambarkan secara tidak manusiawi, risiko terjadinya kekerasan terhadap mereka cenderung meningkat. Pakar hubungan internasional juga menyampaikan bahwa media sosial dapat mempercepat penyebaran narasi dehumanisasi, terutama melalui konten visual yang dipotong sebagian atau keluar dari konteks. Hal inilah yang kemudian menjadi perhatian para jurnalis, termasuk Kasparian, terkait pentingnya memverifikasi informasi sebelum menarik kesimpulan. Pentingnya literasi media dalam situasi konflik. Kasparian turut mengingatkan bahwa publik harus mampu membedakan antara informasi faktual dan narasi yang dimodifikasi untuk tujuan tertentu. Ia menyebut bahwa literasi media menjadi kunci dalam memahami konflik secara proporsional dan tidak terjebak dalam framing yang dapat menimbulkan prasangka. Dalam konteks liputan konflik Gaza,
Sejumlah platform berita internasional juga menekankan pentingnya mengedepankan perspektif kemanusiaan, termasuk memastikan bahwa suara warga sipil terdampak tetap mendapat ruang. Diskusi mengenai dehumanisasi ini diperkirakan akan terus berkembang seiring meningkatnya perhatian terhadap dampak konflik terhadap warga sipil. Selain itu, kritik yang disampaikan Kasparian menunjukkan bahwa jurnalis dan media memiliki peran penting dalam menjaga akurasi, empati, dan integritas informasi di tengah situasi yang kompleks.